butuh bukti. Setelah berusaha meraih Saka, akhirnya sekarang mereka duduk di pinggir kasur. Tapi pria itu masih tetap menjaga jarak darinya. Setelah menarik nafas dengan pelan, rasanya dia ingin tertawa melihat ekspresi Saka sekarang. Bukannya terlihat seram, malah terkesan lucu baginya. Jadi, pria kalau sedang cemburu seperti ini, dengan wajah ditekuk dan bibir manyun ke depan. Jadi, ucapan setelah terhenti ketika dia menyentuh punggung tangan Saka. Tapi pria itu justru menyingkirkan dari sana. Stella tersenyum kecil, meski sebenarnya dia sudah ingin tergelak. Tapi untuk sekarang, dia harus bisa mengontrol diri. Karena sedikit saja dia melakukan kesalahan, maka Saka pasti akan kembali marah. Jadi, biar aku jelaskan dulu ya. Saka tidak menjawab, dia tetap mengalihkan wajahnya ke arah lain. Benar kata Stella, kalau sekarang ini pria itu bukan marah, melainkan sedang cemburu. Setelah menarik nafas dengan pelan, sepertinya dia memang harus menceritakan semua tanpa menutupi apapun. Foto memang benar, aku bertemu dengan John. Seketika jantung Saka berdebar tidak karuan. Ternyata benar ketakutan dan kecemasannya. Bahkan kini, dia tidak berani untuk menatap Stella. Takut saja jika nanti dia lepas kendali dan melakukan hal yang buruk. Jadi benar, kamu sudah mengkhianatiku. Tidak sayang, dengarkan aku dulu ya, ucap Stella, menyentuh tangan pria itu berharap dia mau menatap ke arahnya. Tapi tetap saja Saka memilih untuk menjaga jarak darinya. Dia masih berusaha meredam sesuatu dalam hati yang kini sedang remuk dan berdenyut-denyut. Andai Stella tahu bagaimana kecewanya dia sekarang. Kejadian itu terjadi saat kamu berada di Berlin. Dan, jadi kamu... diam dulu. Spontan Stella meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Saka, meminta pria itu untuk diam karena dia suka sekali memotong ucapannya. Saka mendengus kesal. Entah kenapa dia justru tidak bisa menolak apapun yang diucapkan oleh wanita ini. Dia selalu kalah dengan tatapan teduh yang selalu berhasil menyejukkan hatinya. Biarkan aku menjelaskannya lebih dulu, oke? Pria itu benar-benar terdiam, kelopak matanya melebar saat dia mendapati Stella memandangnya dengan seksama. Sial, kalau begini terus, dia akan kalah dengan kecewaannya. Bisa-bisa dia luluh dengan tatapan mata Stella, karena pandangan calon istrinya itu seperti hipnotis. Dan entah kenapa, Saka justru tidak ingin percaya jika Stella mengkhianatinya. Tidak, jangan dulu Saka. Tapi bibir itu benar-benar menggoda. Sadarlah bodoh. Pria itu memperingati dirinya sendiri dan segera berpaling dari Stella. Dia sedang marah pada Stella dan menuntut sebuah kejujuran. Hanya itu, selebihnya mungkin dia bisa mempertimbangkannya nanti. Hampir saja dia luluh. Stella menarik nafas dan perlahan mulai menceritakan semua yang terjadi. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di halte. Saat aku baru saja pulang menjenguk ibu, kami mengobrol sebentar dan ternyata dia marah besar padaku. Mendengar penuturan itu, kali ini Saka menoleh ke samping. Dia menatap kasihnya itu yang sedang menceritakan kejadiannya. Marah besar, pria itu. Berani-beraninya dia memarahi Stella. Dia menyudahi hubungan kami. John mengatakan dia kecewa pada aku karena memilih berselingkuh dengan pria lain. Setelah menghela nafas dengan pelan, merasa terasa nyeri di dalam hatinya meski hanya sesaat. Tapi sekarang dia berusaha untuk ikhlas saja. Bukankah sudah ada pria posesif ini di sampingnya? Saat itu, aku hanya terlalu sedih. Aku menangis dan spontan memeluknya. Di saat Stella menunduk sedih, berbeda dengan Saka yang tampaknya sangat bahagia mendengar kabar itu. Mereka sudah berpisah, gumamnya dalam hati, diiringi senyum miring dari bibir pria itu. Namun, ada sesuatu yang menjadi bahan pikiran Saka. Dia menatap Stella dengan seksama, diiringi kening mengerut dari pria itu. Jadi kamu tidak menjawab pesan dan panggilan saya karena itu? Setelah menoleh ke samping, menatap wajah Saka yang sudah terlihat merah, lalu menganggukkan kepala dengan ragu. Seketika Saka merasakan sakit berkali lipat. Dia menggelengkan kepala dengan kecewa karena sebuah pengakuan yang diberikan oleh Stella benar-benar semakin menghancurkan kepercayaannya. Dia sudah senang mendengar Stella dan John berpisah, tapi sekarang dia kembali mendengar sebuah kebohongan. Jadi kamu menangis karena merindukanku itu hanya sebuah omong kosong. Saka mengembangkan tangannya dengan erat. Dia berusaha untuk menerima sebuah kenyataan jika kejujuran saya kali ini benar-benar meremukkan hatinya. Sial, dia seperti merasakan sakit yang sama dengan 3 tahun lalu. Maafkan aku. Saka menjamkan matanya dengan erat. Dia mendongak ke atas dan berusaha menarik nafas dalam-dalam. Rasanya ini benar-benar sangat menyakiti hatinya. Dia merasa hancur dan remuk. Dia sangat kacau sekarang. Aku tidak mengerti Stella. Aku tidak tahu salahku di mana. Maka Saka sudah tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Dia hanya bisa menggelengkan kepala, meredam rasa kecewanya. Menyadari ucapan dan ekspresi Saka, Stella semakin merasa bersalah. Tiba-tiba dia menggenggam tangan Saka dengan erat. Kamu tidak salah sayang. Aku yang salah. Baru menyadari perasaanku setelah berpisah dari John.
ucap Stella, berusaha untuk menyejukkan hati pria itu. Dan sekarang, aku benar-benar mencintaimu. Genggaman di tangan pria itu semakin erat. Namun detik kemudian Saka malah melepaskannya dengan kasar. Setelah terkejut, dia menatap tubuh pria itu yang kini berdiri membelakanginya, sambil berkacak pinggang. Stella tahu, kekasihnya itu marah dan kecewa. Namun semua yang dia ceritakan sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ungkapan cinta dari mulut itu hanya sebuah omong kosong, Stella. Banyak orang yang mengatakan cinta, tapi tidak benar-benar mencintai. Kemarahan Saka sudah hampir mencapai batas. Dia bahkan sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang. Bisa saja kan kamu mengatakan cinta demi untuk menyelamatkan diri, atau bahkan demi balas budi. Seketika Stella merasa tertampar dengan ucapan itu. Karena sebelum ini, itu adalah yang terjadi. Rasa takut membuat dia harus menuruti ucapan Saka. Tapi sekarang dia benar-benar mencintai pria brengsek ini. Bahkan kini berusaha untuk selalu menyenangkannya. Lalu, apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Saka berbalik, menatap Stella yang kini sudah berdiri di hadapannya. Tatapan pria itu sudah tidak sehangat biasanya lagi. Aku butuh bukti, bukan hanya omong kosong. Ucapnya tegas dengan rahang yang mengatup rapat dan matanya yang tampak memerah. Saka berlalu begitu saja meninggalkan Stella dengan semua kebingungannya. Bukti apa yang harus dilakukan sekarang? Bukti seperti apa yang diinginkan oleh Saka? Stella menarik nafas dengan kasar. Dia bingung harus melakukan apa sekarang. Dia memandang punggung Saka yang sudah menghilang di balik pintu. Ternyata ngambek pria itu jauh lebih parah daripada wanita. Karena sekarang dia bahkan meninggalkan Stella yang kebingungan tanpa mengatakan bukti seperti apa yang dia mau. Baiklah, jangan terkejut dengan apa yang akan kulakukan nanti. Gumam Stella dengan pelan saat sedang merencanakan sesuatu di dalam kepalanya. Penyelesaian. Saka baru saja menyelesaikan ritual mandinya. Meski sudah membasahi seluruh tubuh, tapi perasaannya tetap galau gundah gulana. Tentu saja semuanya karena Stella. Saka hanya merasa kecewa. Tangisannya waktu itu bukan karena benar-benar merindukan dia, tapi karena hubungannya baru saja berakhir dengan John. Padahal Saka sudah merasa sangat bahagia waktu itu. Tapi hari ini semuanya terbongkar. Dia hanya seorang pria yang terlalu percaya diri. Klek, pria itu membuka pintu kamar mandi, hanya memakai selembar handuk yang melilit di pinggulnya. Mungkin setelah ini dia akan tidur sampai pagi untuk meredakan rasa kecewa dan patah hatinya. Sial, Saka bahkan merasa seperti anak remaja yang baru saja putus cinta. Baru saja Saka melangkahkan kakinya untuk keluar, tubuhnya membeku di tempat ketika dia melihat seseorang yang duduk di atas kasur. Seketika jantungnya berdebar tidak karuan dan merasa jika ini hanyalah sebuah mimpi. Bukan karena dia melihat Stella di sana, tetapi kekasihnya itu memakai lingerie berwarna merah terang yang begitu transparan, sehingga semua lekuk tubuhnya terlihat begitu jelas dan menggoda. Stella duduk dengan kaki menyilang, seolah memamerkan kulit pahanya yang mulus dengan segelas wine di tangannya. Jujur, Saka tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Kelopak matanya membelalak sempurna ketika dia menyadari senyum menggoda Stella. Tiba-tiba kekasihnya itu turun dari kasur. Dia meletakkan gelas wine di atas meja nakas dan berjalan mendekati Saka yang masih membatu di tempat. Ini mimpi, benar. Aku sedang bermimpi, gumam di dalam hati, dan masih meyakini jika ini sebuah mimpi, karena dia terlalu merindukan Stella hingga terbawa sampai ke alam bawah sadarnya. Namun dia merasa hal itu terlalu nyata jika hanya menjadi sebuah mimpi, karena saat dia melihat Stella berjalan ke arahnya, detik itu dia juga menyadari jika dia juga sudah menegang. Kaki jenjang Stella berhenti tepat di hadapan pria itu. Dia mendekati Saka yang masih mematung tidak bergerak di sana. Kamu butuh sebuah bukti kan? Tanya Stella sambil meraba dada pria itu dengan sensual. Akan kuberikan sekarang, sambungnya lagi, lalu merapatkan bibir ke arah dada bidang Saka dan meninggalkan sebuah kecupan di sana. Menyadari hal itu, jantung Saka berdebar tidak karuan. Bahkan kini nafasnya sudah memburu dan seluruh tubuhnya terasa panas. Dan dia berharap ini bukan hanya sekedar mimpi. Tapi jika ini sebuah kenyataan, bagaimana mungkin Stella bisa melakukannya? Dia sangat polos dan lugu. Dia tidak seagresif ini. Tiba-tiba Stella meluk pria itu, menyandarkan pipi di dada Saka, dan jari lentiknya meraba setiap inci kulit pria itu. Aku menginginkanmu. Saka kembali mendukung salivannya dengan kasar. Dia berusaha untuk tidak percaya dengan mimpi ini, tapi terlalu indah jika dilewatkan begitu saja. Karena tidak mungkin jika Stella menginginkannya. Selama ini Saka yang lebih dulu meminta. Namun nanti kemudian Saka menyadari jika yang terjadi ini bukan sebuah mimpi. Karena sekarang dia merasakan dengan sangat nyata jika jari-jari lentik Stella mulai menjalar di perut hingga pinggulnya. Ini bukti jika aku sudah benar-benar mencintaimu, gumam Stella dengan pelan, lalu dia melepaskan ilitan handuk Saka. Hingga detik kemudian benda itu meluruh dan jatuh di atas lantai. Saka menyadari hal itu, dia menunduk dan melihat jika Stella mulai merendahkan dirinya. Kamu mau ngapain? Tanya pria itu, entah kenapa.
Sisi brengsek dan coolnya mendadak hilang, bergantian rasa gugup yang teramat besar. Setelah berjongkok di depan paha Saka, setelah menongak, dia meletakkan jari telunjuk di depan bibir dan mengerlingkan matanya. "Shh, nikmati saja," ucapnya dengan sensual. Sial, dia tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Setelah terasa begitu berbeda dan tidak sebanding dengan wanita yang pernah seranjang dengannya. Saka menuntun Stella untuk berdiri. Tatapan matanya sudah benar-benar diselimuti oleh kabut gairah. Setelah Stella berdiri, dia menarik pinggul calon istrinya itu semakin mendekat padanya. "Untuk apa kamu melakukan ini, hah?" tanya pria itu lalu meraba kulit wajah Stella dengan sensual. "Untuk menggodaku, begitu?" Saka tersenyum miring. Dia menunduk, bersikap untuk melahap bibir mungil Stella. Namun sedetik kemudian Stella mendorong dada pria itu hingga menjauh darinya, bahkan menciptakan jarak yang begitu jauh, sekitar 2 langkah. Menjadi hal itu, Saka keheranan sendiri. Dia memandang Stella dengan penuh kebingungan. Kenapa malah menolaknya di saat dia sudah tidak bisa menahan dirinya lagi? "Ada apa?" tanya pria itu terus memandang ke arah Stella yang sialnya malah tersenyum setan. Stella tahu pasti Saka sedang panik sekarang. Tapi dia sendiri malah menarik tangan pria itu dan mendorong dadanya hingga terpental ke arah kasur. "Kali ini, aku yang berkuasa," ucap Stella sambil mengerlingkan matanya dengan menggoda. Kening Saka mengerut. Sekarang dia mengerti bukti apa yang ingin ditunjukkan Stella padanya. Dia tersenyum miring, lalu melipat kedua tangan ke arah belakang dan menggunakannya sebagai bantalan. "Jadi, ini adalah pembuktian." Stella tersenyum misterius dan semakin membuat Saka kebingungan sendiri. Sejak kapan calon istrinya itu berubah menjadi seperti ini? Bagaimana? Masih tidak ingin percaya pada aku? Mendengar pertanyaan itu, Saka tertawa kecil. Dia menatap Stella yang begitu seksi dengan lingerie berwarna merah terang itu. Saka duduk di pinggir kasur. Dia menarik tangan Stella untuk mendekat, lalu menuntunnya untuk duduk di pangkuannya. "Mungkin ini terkesan berlebihan, tapi aku harap kamu mengerti ketakutanku, sweetheart," gumamnya dengan lembut tepat di samping telinga Stella. "Aku tahu, tapi aku sungguh berkata jujur." "Iya, aku mengerti. Aku hanya ingin memastikan tidak ada kebohongan-kebohongan lain lagi." Setelah menarik wajahnya lalu menatap wajah pria itu yang terlihat begitu sendu. Dia menangkup kedua pipi Saka dan saling bertatapan. "Lalu, apa sekarang kamu sudah mempercayaiku?" "Tentu," jawab Saka dan merangkul pinggul Stella dengan erat. "Aku mempercayaimu. Hanya saja rasa trauma yang membuatku takut." Stella tersenyum kecil. Dia membawa kening pria itu agar bersandar di pundaknya, lalu meluk dengan lembut. "Percayalah, tidak ada yang kusembunyikan lagi darimu." Saka menganggukkan kepalanya dalam dekapan Stella. Dia berharap kejadian ini adalah yang terakhir, dan setelah ini mereka benar-benar hidup dengan bahagia. Cukup lama mereka saling berpelukan, hingga akhirnya setelah merasakan sebuah usapan di punggungnya sebagai pertanda jika pria itu menginginkan hal yang tertunda tadi. Hingga akhirnya terdengar lolongan kenikmatan dari kedua bibir mereka, dan detik kemudian tubuh Stella terkulai lemas di pelukan pria itu. "Terima kasih, sweetheart. Kamu selalu bisa mengendalikanku," ucap pria itu terus memeluk Stella dan masih dengan penyatuan mereka. Sungguh, Saka tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti sekarang. Sekarang, kesalahpahaman mereka benar-benar selesai. Tidak ada yang salah. Hanya saja kecemburuan yang terlalu menutupi mata Saka. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.